Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali jumpa dengan kami di podcast kita, podcast bersama. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Perkenalkan, aku Aisyah Nurrohmah. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, ada juga dua temanku. Halo, aku Reza Dwi Pratiwi. Dan aku Ratna Evi Widyastuti. Kami bertiga merupakan mahasiswi jurusan Keperawatan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Angkatan 2020 Kelas A Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di podcast kali ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih? Oh iya Syah, kita bakal bahas seputar COVID-19. Yap, betul sekali. Selain ngebahas tentang COVID-19, kita juga sedikit ngomongin tentang protokol kesehatan dan juga vaksinasi loh guys. Wah, kayaknya bakal menarik ya podcast kita kali ini. Oh iya, judul podcast kita tuh Life Must Go On Along COVID-19. Podcast ini hadir untuk memeriahkan Disnatalis jurusan keperawatan yang ke-40 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan tema. Nah, coba kalian tahu gak tema tahun ini apa? Jangan-jangan kalian gak tahu. Gak tahu. Emang apa ya guys? Lupa nih aku. Tahu dong, tema Disnatalis keperawatan tahun ini adalah Create a Change for a Better World. Bener gak nih Syah? Iya, bener banget no, itu temanya. Menarik ya, yang artinya membuat suatu perubahan untuk dunia yang lebih baik. Teman-teman, kami bertiga LDR loh. Aku yang di Ciamis, Eja di Majalengka, dan Retno di Batang. Meskipun dibuat secara jarak jauh, kami tetap bisa berkarya lewat podcast ini. Yuklah, gak pakai lama lagi, langsung gas aja kita mulai podcastnya. Selamat mendengarkan. Sejenak kita flashback dulu ke tahun 2019, di mana di tahun itu ditemukan suatu virus baru yang mirip dengan SARS juga MERS yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kira-kira awalnya tuh gimana aja sih? Oke, jadi Syah, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 ditemukan sebanyak 27 kasus pneumonia yang asing di kota Wuhan, Cina. For your information guys, gak lama setelah itu, tepatnya pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 di Cina sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Ini menandakan kalau COVID-19 sebagai ancaman global. Untuk Indonesia sendiri, perjalanan COVID-19 sejak masuk hingga saat ini, perkembangannya tuh gimana aja ya? Jadi teman-teman, awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia itu dimulai dari 2 orang warga Depok. Pada tanggal 14 Februari 2020, ketika seseorang di mana berkontak langsung dengan orang Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Dimulai saat orang tersebut diketahui berdansa dengan orang Jepang di sebuah klub Jakarta. Setelah acara dansa, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2020, orang tersebut mengeluh batuk dan agak demam. Kemudian langsung dibawa ke dokter. Di rumah, orang tersebut dirawat oleh ibunya. Namun, keadaan orang tersebut tak kunjung membaik juga. Hingga pada tanggal 20 Februari 2020, ternyata ibunya ikutan sakit. Dan akhirnya pada tanggal 26 Februari 2020 mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020, pemerintah Indonesia mendapat kabar bahwa seorang warga Jepang yang pernah berkunjung ke Indonesia terkonfirmasi positif saat ia berada di Singapura. Saat anak dan ibu tersebut sudah dipastikan positif COVID-19, rumah mereka diisolasi dan protokol kesehatan mulai diberlakukan. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan dan menegaskan bahwa harus sudah waspada mengenai virus COVID-19 itu. Bahkan, pemerintah sudah mulai mengalokasikan dana penanganan untuk kasus COVID-19.
Sejak kasus perdana ini, muncullah kasus-kasus baru di Indonesia, bahkan dunia yang terus meningkat. Karena temuan kasus baru ini terus meningkat di dunia, maka WHO pada 11 Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Buat yang belum tahu pandemi itu apa, pandemi adalah wabah yang berjangkit dan menyebar di mana-mana. Gak cuma di satu negara, tapi memang semua belahan dunia ikut terdampak. Badan Kesehatan Dunia menetapkan beberapa himbauan protokol kesehatan, di antaranya seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjaga ruangan berventilasi tetap baik, menghindari keramaian, penerapan etika batuk, dan mengurangi mobilitas. Tapi Syah, realitanya karena masyarakat baru dihadapkan situasi yang gak biasa dan menganggap COVID-19 sebagai hal yang sepele, jadi berimbas pada penambahan kasus selama 18 bulan terakhir semakin melonjak. Pada tanggal 10 September 2021 saja, terjadi peningkatan kasus sebanyak 5.367 yang mengakibatkan jumlah total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 4,16 juta kasus. Banyak banget gak sih? Iya sih, itu banyak banget. Yang awalnya dari 2 orang, sekarang menjadi jutaan orang. Iya, aku ingat dulu saat 1 April 2020, aku lihat jumlah kasus terkonfirmasi secara keseluruhan di Indonesia mencapai 1.677 kasus. Itu aja udah banyak. Sekarang peningkatan di Indonesia mencapai 5.000-an kasus per hari. Per hari loh. Iya loh, per 10 September ini aja sebanyak 138.431 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Bahkan, ada 510 kota di Indonesia yang terdampak. Tapi kalian perlu tahu, di balik kenaikan kematian yang meningkat, juga kota yang terdampak, usaha pemerintah juga membuahkan hasil loh ternyata. Terbukti dengan kasus COVID yang sembuh pada tanggal yang sama mencapai 3.901.766.000 orang. Nah, itu kan yang dinyatakan sembuh. Sekarang, ketika beberapa orang dinyatakan positif, kira-kira reaksi orang di sekitarnya tuh gimana aja ya? Oh iya, aku sempat baca berita dari sosial media dan juga dengar dari TV kalau awal bulan April 2020 di daerah Pejaten, Jakarta Selatan, Bapak Hengki Kurniawan yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat berniat menyediakan rumah singgah untuk para tenaga kesehatan supaya menghemat tenaga dan waktu mereka, seperti mereka tidak perlu lagi pulang pergi dengan jarak tempuh yang cukup jauh, tidak perlu lagi kontak dengan keluarga di rumah. Namun, warga setempat menolak itikat baik tersebut karena warga setempat takut dan menganggap tenaga kesehatan akan membawa dan menularkan virus COVID-19. Nah, masih ada nggak sih warga yang saling membantu, mensupport, terus enggak menjauhi satu sama lain gitu? Nah, kalau di daerahku ini ya, awalnya masyarakatnya menganggap sepele dan menganggap COVID itu tidak ada, masker diabaikan dan tetap berkerumun. Namun, dengan mereka melihat bukti nyata COVID di depan mata, kemudian pemerintah menetapkan prokes dan gencarnya penyuluhan, akhirnya di daerahku terbiasa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan masyarakatnya menjadi lebih aware, lebih peduli terhadap COVID-19. Kalau untuk reaksi masyarakat terhadap pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, di desaku support masyarakatnya tergolong tinggi sih. Sedikit cerita ya, waktu ada yang terkonfirmasi positif pertama kali di desaku, itu di luar bantuan dari pemerintah, masyarakatnya berinisiatif untuk iuran yang dihandle tiap RT. Kemudian dari iuran itu dibelikan sembako dan kebutuhan yang lain. Jadi tergantung RT-nya juga sih, ada juga nih RT yang berbeda, jadi mereka nggak ngadain iuran gitu. Namun per rumah dijadwal untuk memberi makan orang yang sedang isolasi. Ya makan siang, makan malam, dan seterusnya. Karena kan mereka yang terkonfirmasi positif di desaku itu nggak bisa keluar, harus isolasi mandiri di rumah. Kemudian setelah kasus positif melonjak tidak hanya satu orang, tentunya kan tidak bisa fokus ya untuk membantu satu orang saja. Tapi
bantuan inisiatif itu tetap berjalan. Bantuan berupa uang, makanan, atau yang lain. Baik secara inisiatif pribadi ataupun dikoordinir di RT. Oh, ternyata masih ada ya orang yang saling bantu dengan cara ngasih dukungan, nggak menjauhi, bahkan memberikan sembako berupa makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Kemudian, berbicara situasi terkini. Pemerintah menarik rem darurat dengan diterapkannya pembatasan mobilitas aktivitas di berbagai sektor seperti ekonomi, transportasi, sosial, hingga pendidikan. Contohnya, untuk bidang pendidikan sendiri, sekolah-sekolah dan perkuliahan dilaksanakan dengan metode hibrid, di mana teori didahulukan secara daring dan luring hanya untuk melakukan praktik saja. Kantor-kantor bekerja secara work from home, serta kegiatan ibadah yang dilakukan masing-masing di rumah. Untuk dampak ekonominya, terjadi kemerosotan keuntungan baik dari perusahaan kecil maupun besar, sehingga di beberapa perusahaan terpaksa merumahkan pegawainya, bahkan ada yang terkena PHK. Untuk mengantisipasi dampak berkepanjangan dari rem darurat itu, pemerintah sedang gencar-gencarnya mengadakan program vaksinasi kepada masyarakat secara gratis. Program tersebut diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 14 Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi, dengan tujuan agar terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok dan tidak khawatir akan resiko terkena COVID yang besar. By the way, kalian udah pada vaksin belum nih? Aku sendiri udah lengkap, udah 2 tahap. Aku juga udah loh, udah lulus 2 tahap. Kalau Eza gimana nih? Kok diam-diam baik sih dari tadi? Aku telat vaksin nih karena aku pernah positif COVID-19 pas bulan Mei. Aku karantina mandiri di rumah selama 2 minggu, dirawat dengan protokol kesehatan yang ketat dan disupport oleh ayah, juga dipantau sesekali oleh pamanku. Karena mamaku dan kakakku juga positif dan aku dinyatakan sembuh di bulan Juni. Wah, berarti ayah kamu sangat mensupport dan merawat dengan baik ya, Za? Oh iya, pas kamu dinyatain sembuh, ada jangka waktu nggak sih buat nerima vaksin? Bisa langsung vaksin nggak sih? Nah, aku dikasih tahu dari pamanku yang perawat. Kata pamanku, ada jangka waktu untuk diberikan vaksin itu selang 3 bulan. Karena yang sudah terkonfirmasi positif, itu antibodinya secara alami akan terbentuk. Nah, setelah 3 bulan itulah baru antibodi tersebut membutuhkan booster atau pertahanan imunitas tubuh lagi. Dan sekarang alhamdulillah aku udah vaksin. Oh, bagus deh Ja, kalau udah vaksin, selamat ya. Dengan kita mengikuti vaksinasi, artinya kita mendukung upaya pemerintah untuk penyebaran dan pemerataan cakupan vaksinasi, sehingga kita lebih aman dan terlindungi dalam proses adaptasi ke dunia yang baru. Betul gak nih? Iya, betul banget. Adik aku nih yang SD udah mulai bisa sekolah tatap muka lagi loh, dengan prokes sih tentunya. Begitu pula dengan SMP dan SMA di daerahku. Dan aku dengar kabar baik, untuk kuliah katanya dapat dilakukan secara tatap muka terbatas untuk daerah wilayah PPKM 1-3. Gak sabar banget buat kuliah offline. Ya, betul banget. Yang sudah punya kartu vaksin juga bisa lebih leluasa loh untuk pergi ke antar kota, masuk mall buat yang suka belanja. Ya, bisa dibilang dengan kita mengikuti anjuran pemerintah seperti vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan, maka semakin dekat juga kita dengan dunia normal yang kita dambakan. Jadi guys, kita harus tetap semangat untuk melawan COVID ya. Dengan ada dan tidaknya COVID, hidup kita harus terus berjalan bukan? Life must go on along COVID-19. Soalnya udah terbukti juga kan banyak yang sembuh dari COVID. Lalu ada kabar baik nih, untuk tren rasio kasus positif atau positivity rate COVID-19 di Indonesia pada bulan September ini mencetak rekor terendah sejak awal pandemi loh. Tingkat positif berada di level 3,05%. Angka tersebut jauh di bawah standar ideal WHO yakni 5%. Tapi jangan jadi abai ya guys, tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Aku jaga kamu, kamu jaga aku, bersama kita saling jaga ya guys. Yap,
Tanpa disadari, usaha yang dirasa kecil seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan mengikuti vaksin berdampak besar untuk bisa membantu dunia pulih kembali. Oke, sekian aja bincang-bincang kami kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan podcast kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Bersama, kita pasti bisa. Tahun 2020 hingga kini tak hanya memuat waktu penuh ketakutan dan kesukaran, tetapi nyatanya membuka lagi kesadaran kita untuk menyoal saling. Tentang rasa khawatir yang mengetuk kembali empati kemanusiaan. Rasa jemu yang membuat kita menyadari kejemuan ini lebih baik daripada merebut hak menikmati hidup dan kehidupan. Dan rasa ingin tahu menjadikan kita saling menjaga. Di antara serpih detik, tiada henti kesibukan negeri ini. Satu waktu kita diberi jeda untuk lebih simpati, membuat lagi momen yang sudah lama ditelan kepentingan-kepentingan lain. Membiarkan waktu memberi sepaket sukar senang, karena sesukar-sukarnya erat dihadapi bersama, sesenang-senangnya tak bosan melangitkan doa agar kita, dunia, dan Indonesia lekas membaik. Satu lagi ada penggalan lirik lagu yang sedang relate dengan keadaan sekarang. Liriknya seperti ini. Manusia memang sedang terpuruk, tetapi tidak kemanusiaan. Manusia memang sedang terpuruk, tapi bumi sedang membaik. Kami pamit undur diri. Podcast kita, podcast bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No stress, saling bantu. Kita tak mau